Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab puasa. KD-nya yaitu meyakini bahwa puasa Ramadan adalah perintah dari Allah. Indikatornya itu meliputi dari tentang puasa, yaitu yang pertama tentang pengertian puasa, yang kedua itu syarat wajib puasa, yang ketiga itu syarat sahnya puasa, dan yang keempat itu rukun puasa, dan yang kelima itu sunnah puasa, dan yang keenam yang membatalkan puasa. Baik, sekarang kita ke indikator yang pertama, itu tentang pengertian puasa. Puasa menurut bahasa Arabnya itu asyam, yang artinya itu menahan diri. Kemudian menurut istilah di sini, puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Yang kedua, syarat wajib puasa yang terdiri dari Islam, baligh, berkemampuan, dan berakal. Kenapa yang pertama itu Islam? Kenapa? Karena itu syarat wajib untuk berpuasa itu harus Islam, orang Islam. Ya, untuk orang yang non Islam itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau ingin berpuasa itu harus masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Terus yang kedua itu baligh. Kenapa harus baligh? Karena itu tiba saatnya untuk berpuasa. Mungkin diperkirakan untuk laki-laki itu sampai 10 ke atas, berusia 10 tahun itu untuk kaum laki-laki, dan untuk kaum wanita itu maksimal berumur 13 tahun. Terus yang selanjutnya berkemampuan, itu syarat wajib puasa yang ketiga ini harus mampu untuk berpuasa. Maksudnya di sini tidak sakit. Bagi yang tidak mampu tidak apa-apa, tapi asalkan untuk menggantinya. Terus yang keempat ini berakal. Ini harus sehat, tidak gila. Jadi orang yang berpuasa itu wajib mempunyai akal, itu seperti itu. Sahnya puasa itu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat waktu yang ditentukan berpuasa. Jadi yang pertama ini syarat sahnya puasa itu harus Islam, seperti yang tadi syarat wajibnya puasa. Jadi bagi orang Islam itu sah untuk melakukan berpuasa. Kalau untuk non-Islam itu tidak sah jika non-Islam itu melakukan kegiatan berpuasa. Jadi tidak sah bagi orang non-Islam untuk berpuasa. Kemudian tamyiz, di sini tamyiz mengetahui perilaku baik dan buruk, seperti itu. Kemudian bersih dari haid dan nifas, itu bagi kaum perempuan. Kemudian waktu yang ditentukan berpuasa. Jadi di sini waktu yang sudah ditentukan berpuasa itu diperbolehkan atau sah untuk berpuasa. Mungkin waktu-waktu yang dilarang dalam berpuasa itu seperti hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Selanjutnya rukun puasa. Di sini yang pertama itu niat, yang kedua itu menahan diri dari segala makanan atau minuman yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa di sini yang pertama itu niat. Kenapa harus niat? Karena tidak ada niat itu tidak diperbolehkan, ataupun bisa jadi tidak sah dalam berpuasa. Terus yang kedua itu menahan diri dari segala makanan atau minuman yang membatalkan puasa. Mungkin seperti itu.
Jadi ya rukunnya itu harus menahan diri dari segala makanan atau minuman yang sehingganya itu nanti bisa membatalkan puasa. Sunnah puasa itu ada 3, yang saya sebutkan cuman ada 3. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa, itu sunnah hukumnya. Terus mengakhiri sahur juga sunnah hukumnya. Terus kemudian berbuka dengan yang manis-manis itu hukumnya sunnah juga. Yang membatalkan puasa yaitu 1, makan dan minum disengaja. Jadi ketika makan dan minumnya itu disengaja, maka batallah puasanya tersebut. Kemudian yang kedua, muntah disengaja. Jadi ketika kalian contohnya itu dengan memuntahkan sesuatu dari mulut, isi perut atau isi yang ada dalam tubuh 3 melalui mulut, itu batal secara disengaja. Kemudian berjima dengan sengaja itu hukumnya batal dalam berpuasa. Kemudian keluar darah haid dan nifas. Ini ketika di tengah-tengah ataupun sedang dalam melakukan berpuasa, itu mungkin bagi kaum laki-laki tidak sengaja gitu, ataupun masa waktunya untuk haid dan nifas, itu batal puasanya. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Jadi mengeluarkan air mani dengan sengaja itu hukumnya batal untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir itu murtad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.